سجن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di langgar Ramadan Barak dalam rangka kita menambah ilmu pengetahuan. Karena kita menambah ilmu pengetahuan ini adalah menambahi cahaya di dalam hati. Karena ujar Nabi al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Semakin kita berilmu, semakin banyak cahayanya. Nyaman. Alhamdulillah. Salawat dan salam terbaik kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majelis tahlim rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab ini usul ma'asi salasatun, pondasi asal muasal maksiat itu, durhaka itu, menyebabkan kita berdosa itu ada 3. Bahasa kitanya itu 3. Ada juga mengatakan taluk, punya taluk itu sebenarnya, tapi namanya tadluk, nah itu Madura. Tadluk. Siji, loro, telu, telu itu Jawa. Nah yang pertama al-kibru, sombong. Wa huwa aslu ma'siyah iblis haitsu takabbara an Adam. Yang pertama adalah sombong. Jadi Imam Ghazali, apabila kita itu merasa bagus pada orang, itu namanya sombong. Bukannya orang aja, tetapi seluruh makhluk Allah Ta'ala itu sombong. Sehingga kepada binatang sendiri, kalau binatang nih merasa bagus kita, maka sombong. Kenapa? Karena punya binatang itu hanya mati, habis ininya ada ditakoni lagi. Kenapa kamu ambil pisang orang, misalnya menak warik nih, monyet, kada ditakoni lagi oleh Allah Ta'ala. Kenapa kau mencuri pisang orang, kada ditakoni lagi. Kenapa nih anu tanaman orang, kada lagi. Habis nih gitu. Tapi kalau manusia ditakoni, kenapa kamu jadi mengambil orang, ditakoni. Nah, lamunya kada disiksa Tuhan. Apa samuasanya? Yaitu yang pertama adalah maksiatul iblis. Asane. Yang pertama adalah kibru, yaitu sombong. Nang asa sombong itu, asa maksiat itu adalah iblis. Haitsu takabbara ala Adam, sombong kepada Nabi Adam. Karena iblis ini sudah beribadah 80 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Adam itu hanya dibikin. Kenapa? Jadi aku disuruh sujud kepada Nabi Adam, merasa lebih baik, nah itu artinya sombong. Merasa daripada baik Nabi Adam. Faqala ujar iblis, ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripadanya. Nah itu artinya sombong. Maka iblis dilaknat Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat di nerakanya gara-gara merasa baik pada orang. Yang pertama. Yang kedua, wala irsu kama awasu maksiyat Adam haitsu harasana aqli min asyajarati, tamak handap. Iya umwa tamak, jauhilah tamak, jauhi kehandap. Banyak kita di kehandap, handap ini, handap itu, handap itu tamak.
Wa huwa aslu maksiyah, itulah yang mengasalkan maksiat. Kenapa? Adam. Karena di dalam Allah Subhanahu wa taala memakan buah, jika memakan buah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kehendakan memakan buah itu tadi, maka tak makan. Lalu maksiat Allah Subhanahu wa taala karena kehendakan. Nah, harus ngarannya. Jadi ada kepala kaum atau berkisah orang yang menanam itu 3 tanah 3 pada boleh lagi berkumpul karena tanah 3. Nah, di sini hendak berkumpulan. Kenapa? Melihat bini itu lebih daripada seluruh artis di dunia. Nah, itu godaannya, nah kehendakan. Nah, itu gara-garanya. Wal hasadu, yang ketiga asal daripada maksiat itu adalah iri dengki. Kalau kita iri aja pada bapak, tapi kalau punya dengki, melihat orang dapat nikmat dia sakit. Apabila orang dapat musibah senangnya, nah itu namanya dengki. Orang dapat nikmat hanya sakit hatinya, namanya dikeropot dinosaurus. Ada bidawang lainnya dikorok bidawang 1000 ya. Ini ada dinosaurus hatinya sakit. Apabila orang mendapat nikmat sakit hatinya, apabila orang dapat musibah senang hatinya, kabur jarinya. Nah itu maksudnya adalah maksiat dua Allah Subhanahu wa taala. Wa wasu maksiyah qabil aisu asadahu qatalahu, itu awal maksiatnya Qabil sehingga dia membunuh saudaranya. Kenapa? Karena ia sepasang Nabi Adam itu namanya lahir berdua kembar lakian binian, kedua tahun kena kembar lagi. Nah ini merupakan, nah ini yang pertama kawin lawan yang kedua ini kena kawin yang pertama bersilang. Ternyata Qabil ini kada terima, nah ngarannya iri. Si Habil dapat 6 talungas, si Qabil kada iri dengki. Supaya nang cantik itu tadi tak kayak Qabil, maka dibunuhnya lah Habil. Itu gara-garanya iri. Nah jadi pokoknya Hatim al-Asam berkata, Hatim al-Asam, Asam ini tulis, tapi ini kan tulis ada supaya menghilangkan orang kada sopan. Pas ini tuh ke pasar kan, pas nampun toko tuh tak kantut, supaya orang kada ngarannya, maka nyari kantutnya supaya orang kada sopan tuh berpura-pura tulis. Jadi orang nampun toko ini kada jadi sopan. Kenapa? Sini kada mendengar, padahal kantutnya nyari benar. Nah itu supaya orang kada sopan kira pura tulis, lalu tinggal dari tulis, padahal kada sadar bahwasanya baunya itu masih ada. La tataghayyar bi mawdi' salih, jadi tidak merubah tempat orang yang saleh itu pada makanan aslahu minal jannah, dan tidak ada tempat itu lebih baik daripada surga. Walaqiya Adamu alaihi salam fiha ma laqiya wala tataghayyar bi kasratil ibadah. Jadi di sini Nabi Adam itu beribadah kayak perbedaan Nabi Adam itu lah. Kenapa kita keluar dalam surga? Apakah ibadah yang membuat kita ke dalam surga? Lamunya ibadah yang membuat dalam surga, kenapa Nabi Adam tak keluar? Padahal Nabi Adam itu yang ibadahnya jauh lawan kita. Faina iblis ba'da qawlin ta'budihi laqiya ma laqiya. Iblis lamunya ibadah itu masuk ke surga, kenapa iblis pun neraka? Padahal iblis itu ibadah 80 tahun. Kenapa iblis itu kan neraka? Apakah ibadah itu namula masuk ke surga? Iblis 80 tahun beribadah, kita adalah umur 80 tahun beribadah. Nah bukannya ibadah itu memasukkan ke surga. Wala tayaghar bi sikatil ilmi, dan tidak merubah dengan banyaknya ilmu.
Fainna bili'an kana yusilu ismullah al-azam fanzur ma zala qiyam haitsu kafar wa la tataghayyar bi ru'yati salihin wa la shakhsa akbaru qadran min al-mustafa sallallahu alaihi wasallam la yantafi' bi liqa'i aqaribuhu wa adahu. Jadi kadang mesti orang yang alim itu masuk. Kalau kamu sama rasa alim lalu pasti masuk surga pada. Kalau kamu misalnya karena yang bersama orang saleh lalu pasti masuk surga. Nah, kayak apa dengan kadarnya? Kayak apa lawan besarnya Nabi kita Muhammad SAW? Kayak apa kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW? Banyak kita, banyak Nabi kan? Nah, jadi jangan merasa di sini banyak beribadah. Qala ba'dhum, sedang kata sebagian ulama mereka, la yanbaghi li shakhsin an yadhunna annahu afdalu min ghairihi walau kafiran. Dan sugiannya bagi seseorang bahwa jangan menyangka bahwasanya itu lebih afdal daripada orang lain sekalipun orang itu adalah kafir. Nya kafir itu nya bagus kita jadi iman dia. Nah, jadi jangan li'anna al-ibrata bil khawatimi, karena yang dipandang itu adalah akhirnya, akhir umurnya. Yang dipandang akhir umurnya. Siapa tahu orang kafir itu faqad yuslimu dzalikal kafiru wa yakuna khairan minhu. Dan sungguh dan terkadang ninya itu Islam, yang demikian itu orang kafir, maka jadilah lebih baik daripadanya, langsung ke surga. Orang kafir padahalnya kafir, tapi tatkalanya akhir umurnya masuk Islaminya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, matinya habis dosa-dosanya. Jadi dia jangan memandang bahwasanya kita itu lebih baik daripada orang kafir. Ada kisah orang bersedekah, minta sedekah. Wahai kami, kita nak sedekah di hari Asyura ini. Jangan malam tu. Hujan kami datangi jadi Asar, datangi Asar tidak pulang. Kaina datangi Maghrib, datanginya pulang Maghrib, dasar pada matahari. Sedih, hancur hati orang fakir tadi. Ternyata ada orang Yahudi. Sedih, ngapain kan? Ini berkata Asyura di sini itu ada matahari. Nah, lalu aku nak sampai kayak gini pada amannya sampai hancur hati boleh. Nah, ujar orang Yahudi, berapa kamu perlunya? Aku ini perlu sini. Nah, ambil duitnya. Perlu lupa di makanan terus cukupnya. Malamnya termimpi orang kafir tadi, nakadang dari tadi melihat dua buah mahligai. Nah, dari emas, intan, permata. Mahligainya, rumahnya, jangan mahligai. Intan. Ujar Nabi, ijazahnya itu murabba fazkuris Allah. Apabila kamu itu mendengar kilat atau mendengar guntur, maka bersebutlah nama Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna rabdak, maka bahwasanya guntur atau petir itu la yusibu zakiran, tidak akan menimpa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita namanya petir kan, guntur kan, namanya itu langsung berzikir. Apakah? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah? Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Apabila kamu mendengar petir, maka hendaklah menyebut nama Allah, karena Allah petir tidak akan menimpa atau mengenai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat. Nah, tatkala bermimpi orang kafir tadi melihat surga, melihat mahligai rumah dari emas, permata, bagus benar. Kada pernah melihat rumah sedunia ini, kada pernah dari emas, dari permata, kada pernah, indah benar.
Nah, lalu ketakutan orang, ampun siapa itu? Ujar enam suara itu memberikan keduanya asalnya. Karena ikam kada bersedekah, maka istana atau mahliga itu untuk jiran ikam mahliga dasar Yahudi. Nah, lalu tabangun, iman tabangun besoknya cak susu udah ke rumah Yahudi tadi. Nah, mengatur rumah Yahudi. Kenapa? Ini nah, ikam semalam tadi ada bersedekah kan? Ada berapa? 100.000. 100.000. Nah, mau gantiin 100.000 tadi dengan 1 juta. Berapa kali lipat kan? Bayar mana? 100.000 mau ganti ikam 1 juta. Mau ganti sedekah ikam tuh. Dia orang Yahudi. Padahal pun aku mau ganti. Kenapa? Karena aku nanti malam tadi melihat surga, melihat mahligai 2 bulan. Ujar kau tadi ikam orang Yahudi. Nah, masa ikam bukan masuk surga? Nah, Tuhan tadi jangan akan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Imannya habis dosa-dosanya itu. Nah, mana bagusnya? Bagus orang kafir tadi kan? Bagus Yahudi tadi kan? Nah, si puan kali tadi merasa bagus pada orang Yahudi. Ternyata mahliganya itu tadi dapatnya orang Yahudi masuk Islam. Jadi kita jangan merasa bagus pada orang ujar kita di sini. Jadi kita sama-sama artinya mengatur hati kita, bukan ujar mulut, tapi nasihatnya para ulama-ulama menasihati kita supaya kita mengatur hati kita, supaya kita jangan banyak maksiat di hati, maksiat di perasaan. Nah, demikian yang perlu sampaikan. Kami sekeluarga minta halal, minta ridho kepada jiran kita di sini. Nah, ada kesalahan, kehilafan, pada nyaman di hati, mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله